Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan Islam ketika memasuki istana raja atau Islam masuk istana raja. Sejak awal kedatangan Islam, Pulau Sumatera termasuk daerah pertama dan terpenting dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Dikatakan demikian mengingat letak Sumatera yang strategis dan berhadapan langsung dengan jalur peradaban dunia, yaitu Selat Malaka. Berdasarkan catatan Tom Pires dalam Suma Oriental 1512 sampai 1515, dikatakan bahwa di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera, terdapat banyak kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Aceh, Biak, dan Landri, Pedir, Pirada, Pase, Jambi, Palembang, Andalas, Pariaman, Minangkabau, Kiku, Pancur, dan Barus. Menurut Tom Pires, kerajaan-kerajaan tersebut ada yang sedang mengalami pertumbuhan dan ada pula yang sedang mengalami perkembangan. Dan ada pula yang sedang mengalami keruntuhan. Yang pertama, kita akan bahas tentang kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 hingga 1275 atau pertengahan abad ke-13. Kerajaan ini terletak lebih kurang 15 km di sebelah timur Lhokseumawe, Nanggro Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh yang wafat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Dalam kitab sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai diceritakan bahwa Sultan Malik As-Saleh sebelumnya hanya seorang kepala gampong samudra yang bernama Marasilu. Setelah menganut agama Islam, kemudian berganti nama dengan Malik As-Saleh. Menurut Tom Pires, Kesultanan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya pada awal abad ke-16. Kesultanan itu mengalami kemajuan di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, dan terutama ekonomi perdagangan. Diceritakan pula bahwa Kesultanan Samudra Pasai selalu mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka. Bahkan hubungan persahabatan itu diperkuat dengan perkawinan. Para pedagang yang pernah mengunjungi Pasai berasal dari berbagai negara seperti Rumi, Turki, Arab, Persia atau Iran, Gujarat, Keling, Bengal, Melayu, Jawa, Siam, Kedah, dan Pegu. Sementara barang komoditas yang diperdagangkan pada saat itu adalah lada, sutra, dan kapur barus. Kesultanan Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam karena amat erat hubungannya dengan kerajaan Samudra Pasai. Hubungan tersebut semakin erat dengan diadakannya pernikahan antara putri-putri Sultan dari Pasai dan Malaka, sehingga pada awal abad ke-15 atau sekitar 1414 tumbuhlah Kesultanan Islam Malaka yang dimulai dengan pemerintahan Parameswara. Dalam Hikayat Patani terdapat cerita tentang pengislaman Raja Patani yang bernama Paya Tunakpa, dilakukan oleh seorang dari Pasai yang bernama Syaikh Said karena berhasil menyembuhkan Raja Patani. Setelah masuk Islam, Raja berganti nama menjadi Sultan Ismail Syahzil Allah fil al-Alam, dan juga ketiga orang putra-putrinya yaitu Sultan Mudaffar, Shah Siti Aisyah, dan Sultan Mansur. Adapun nama-nama
atau urutan para raja-raja yang pernah memerintah di Kesultanan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Saleh tahun 696 Hijriah sampai 1297 Masehi, Sultan Muhammad Malik Zahir 1297 sampai 1326, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir kurang lebih 1346 sampai 1383. Kemudian Sultan Zainal Abidin Malik Zahir 1383 sampai 1405, Sultan Nahrisah 1405 sampai 1412, Abu Zain Malik Zahir 1412, kemudian Mahmud Malik Zahir 1513 sampai 1524. Kesultanan Aceh Darussalam. Pada tahun 1520, Aceh berhasil memasukkan kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Tahun 1524, Pedir dan Samudra Pasai ditaklukkan. Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Ali Muqayyad Shah menyerang kapal Portugis di bawah Komandan Simao di Souza Galvao di Bandar Aceh. Pada tahun 1529, Kesultanan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang orang Portugis di Malaka, tetapi batal karena Sultan Ali Muqayyad Shah wafat pada tahun 1530 dan dimakamkan di Kandang 12, Banda Aceh. Di antara penggantinya yang terkenal adalah Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, yaitu sekitar tahun 1538 sampai 1571. Usaha-usahanya adalah mengembangkan kekuatan angkatan perang, perdagangan, dan mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah seperti Turki, Abyssinia atau Ethiopia, dan Mesir. Pada tahun 1563, ia pula mengirimkan utusannya ke Konstantinopel untuk meminta bantuan dalam usaha melawan kekuasaan Portugis. 2 tahun kemudian, datang bantuan dari Turki berupa teknisi-teknisi, dan dengan kekuatan tentaranya, Sultan Alauddin Riayat Shah atau Qahar menyerang dan menaklukkan banyak kerajaan seperti Batak, Aru, dan Barus. Untuk menjaga keutuhan Kesultanan Aceh, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar menempatkan suami saudaranya perempuan di Barus dengan gelar Sultan Barus. 2 orang putra sultan diangkat menjadi Sultan Aru dan Sultan Pariaman dengan gelar resminya Sultan Gari dan Sultan Mukhal. Dan di daerah-daerah pengaruh Kesultanan Aceh ditempatkan wakil-wakil dari Aceh. Kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda mengundang perhatian para ahli sejarah. Di bidang politik, Sultan Iskandar Muda telah menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir timur dan barat. Demikian pula Johor di Semenanjung Malaya telah diserang. Dan kemudian mengakui kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Kedudukan Portugis di Malaka terus-menerus mengalami ancaman dan serangan. Meskipun keruntuhan Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara baru terjadi sekitar tahun 1641 oleh VOC. Perluasan kekuasaan politik VOC sampai Belanda pada dekade abad ke-20 tetap menjadi ancaman bagi Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan Islam di Riau. Pengaruh Islam yang sampai di daerah merupakan akibat perkembangan kerajaan Islam Samudra Pasai dan Malaka. Kerajaan Islam yang ada di Riau dan Kepulauan Riau, menurut berita Tompires, antara lain Siak, Kampar, dan Indragiri. Kerajaan Kampar, Indragiri, dan Siak pada abad ke-13 dan abad ke-14 dalam kekuasaan kerajaan Melayu dan Singasari Majapahit. Maka kerajaan-kerajaan tersebut tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam
sejak abad ke-15. Jika kita dasarkan berita Tompires, maka ketiga kerajaan Kampar, Indragiri, dan Siak senantiasa melakukan perdagangan dengan Malaka, bahkan memberikan upeti kepada kerajaan Malaka. Ketiga kerajaan di pesisir Sumatera Timur ini dikuasai kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah yang wafat tahun 1477. Bahkan pada masa pemerintahan putranya Sultan Alauddin Riyad Shah yang wafat sekitar tahun 1488, banyak pulau di Selat Malaka atau orang laut termasuk Lingga Riau masuk kekuasaan kerajaan Malaka. Kerajaan Islam di Jambi. Kesultanan Jambi adalah kerajaan Islam yang berkedudukan di Provinsi Jambi. Kerajaan ini berbatasan dengan kerajaan Indragiri dan kerajaan Minangkabau seperti Seguntur dan 5 kota di utara. Di selatan kerajaan ini berbatasan dengan Kesultanan Palembang. Kesultanan Jambi juga mengendalikan Lembah Kerinci, meskipun pada masa akhir kekuasaannya, kekuasaan nominal tidak lagi dipedulikan. Ibu kota Kesultanan Jambi terletak di kota Jambi yang terletak di pinggir Sungai Batanghari. Temuan prasasti persumpahan Kedatuan Sriwijaya di Desa Karangberahi, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin, yang diindikasikan sama tarikhnya dengan 3 batu persumpahan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kota Kapur di Bangka, Prasasti Palas Pasemah di Lampung Selatan, maupun Prasasti Kedudukan Bukit di Palembang, Sumatera Selatan, bertahun Saka 608 atau 686 Masehi. Pada prasasti itu tertera paham huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Tanpa adanya perkaitan hubungan asal huruf Palawa atau adanya kesepahaman penggunaan huruf yang berasal dari India itu, tak akan mungkin masyarakatnya dapat membacanya. Jelasnya apakah Sriwijaya atau Melayu, kala itu sudah ada hubungannya dengan belahan anak benua India tersebut.